Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi adalah idaman setiap manusia mendapatkan anak yang baik, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berguna bagi bangsa dan negara, dan berbakti kepada Tuhannya. Bahkan setiap manusia, terlepas agama pun agamanya, pasti menginginkan anak yang baik. Oleh karena itu, dalam Islam diatur sebelum melakukan senggama dengan cara melakukan cumbu rayu, kemudian meremas-remas dan berciuman, sehingga istri-istri kita itu benar-benar bersyahwat. Ketika sudah bersyahwat, maka boleh dimasukkan dan digerakkan. Dan apabila terjadi ejakulasi dini pada seorang laki-laki, maka usahakan bersabar dulu, jangan dicabut terlebih dahulu. Akan tetapi tunggulah sampai tubuh kita itu benar-benar tenang dan boleh dicabut. Kemudian yang menginginkan anak laki-laki, ingin punya anak laki-laki, di sini dijelaskan di kitab ini, usahakan turun ke sebelah kanan seorang suami, bukan turun ke sebelah kanan seorang istri. Atau ada yang menyatakan ketika sudah selesai melakukan jima atau melakukan hubungan intim dengan istri, maka istri usahakan miring ke kanan, katanya seperti itu. Itu bisa kemungkinan besar akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebaliknya, yang menginginkan anak perempuan, maka turunlah ke sebelah kiri seorang istri, atau istri setelah melakukan senggama berhubungan intim itu miring ke sebelah kiri. Namun kesemuanya, baik laki-laki atau perempuan, itu yang terpenting menjadi anak yang baik, soleh dan solehah. Pada pembahasan kemarin kita sudah sampai di pembahasan tentang yang menginginkan anak laki-laki, yaitu turun ke kanan. Kemudian setelah selesai melakukan hubungan intim atau senggama dengan seorang istri, wayamsahani farjaihima, kemudian mengelap kedua kemaluannya, mengelap kemaluan istri dan mengelap kemaluan suami bihirqataini, dengan dua lap. Jangan pakai satu lap ya, apalagi lapnya kecil, kecuali lapnya itu besar, kain besar, itu boleh dipakai berdua, sebelahnya pakai suami, sebelahnya juga pakai istri. Atau dua lap, kalau misalkan lapnya itu kecil, pakai sapu tangan misalkan atau tisu, pakai tisu masing-masing. Jangan satu lap itu untuk berdua. Wa yamsahani farjahima bikhirqataini nadhifataini. Kemudian usahakan lapnya itu bersih. Karena ini adalah sesuatu yang sensitif. Kemaluan seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sesuatu yang sensitif, yang mudah terkena bakteri ketika dilap dengan sesuatu yang kurang bersih. Lirrajuli wahidatin, untuk seorang laki-laki satu lap, kemudian walil mar'ati wahidatin, dan untuk seorang perempuan itu satu lap. Jadi dua lap itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Wala yamsahani bi khirqatin wahidatin, dan tidak boleh mengelap dengan satu lap. Fa inna dzalika yurasul karahah, karena sesungguhnya mengelap dengan satu lap itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, tujuannya adalah mendapatkan anak yang soleh dan solehah, dan berbakti kepada Tuhannya, dan berguna bagi nusa dan bangsa, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian wahsanul jima, dan sebaik-baik melakukan hubungan intim itu adalah
dengan keadaan agresif. Jadi kita itu akan mencapai puncak kenikmatan yang seperti kita harapkan ketika kita melakukan hubungan dalam keadaan agresif dan dalam keadaan ceria, kemudian dalam keadaan bersyahwat. Jadi yang pertama harus dalam keadaan agresif, kemudian dalam keadaan ceria, seneng lah istilahnya. Yang ketiga dalam keadaan bersyahwat. Itu sebaik-baik hubungan intim. Karena ketika dilakukan dalam keadaan tidak baik, habis bertengkar dengan suaminya lalu melakukan jima, itu kemungkinan kalau suami bisa jadi itu bisa menikmati ya. Akan tetapi seorang istri itu susah menikmati kalau dalam keadaan tidak agresif atau dalam keadaan tidak senang hati. Maka lakukanlah jima itu dalam keadaan agresif, kemudian dalam keadaan sukaria, dan dalam keadaan bersyahwat. Dan seburuk wasyarruhu, dan seburuk-buruk jima itu adalah ketika dalam keadaan tidak agresif dan dalam keadaan tidak ceria dan dalam keadaan tidak bernafsu. Dua-duanya harus dalam keadaan yang sama-sama agresif, sama-sama senang hati, dan sama-sama bersyahwat. Namun perlu digarisbawahi, laki-laki itu berbeda dengan seorang perempuan. Kalau seorang perempuan itu jarang sekali bersyahwat kalau tidak dipancing terlebih dahulu. Makanya oleh karena itu lakukanlah cumbu rayu dulu dengan seorang istri, jangan langsung ditelanjangi dan dimasukkan seperti itu aja, karena hal itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman kepada seorang istri. Oleh karena itu carilah tempat-tempat yang sensitif. Biasanya suami itu sudah tahu, setiap perempuan itu tidak sama ya. Karena pengalaman pribadi saya itu saya dua kali menikah. Tapi yang pertama tidak jodoh, istilahnya bukan tidak jodoh, tidak ditakdirkan untuk berlanjut. Yang kedua sekarang alhamdulillah. Itu berbeda, cara membuat mereka itu bernafsu itu cara berbeda-beda. Ada dengan cara yang digigit kupingnya, ada yang cara dengan digigit lehernya, diciumi lehernya, kemudian diremes-remes payudaranya dan lain sebagainya, kemudian diraba-raba bagian yang sensitif. Ada yang seperti itu. Namun kadang-kadang ada titik-titik tertentu. Setiap perempuan itu tidak sama. Ada yang harus ditiup telinganya, seperti itu baru bisa bersyahwat. Ada yang betul-betul harus dimainkan dulu bagian yang betul-betul sensitif, itu harus seperti itu baru bersyahwat. Ciri-cirinya bersyahwat, perempuan yang bersyahwat itu kita kadang-kadang susah menebak ya. Ada yang sebagian menyatakan bibirnya memanas, kemudian keningnya berkeringat. Namun yang paling mudah untuk diketahui itu ketika penisnya seorang laki-laki itu dimasukkan, terasa betul-betul nyaman. Ketika dimasukkan itu semacam, walaupun kita mengasih cairan dari luar misalkan, entah dengan cairan apa gitu. Namun kadang-kadang kalau tidak bersyahwat, perempuan itu walaupun dikasih cairan dari luar itu tidak dalamnya itu tidak begitu tidak begitu licin seperti itu. Namun kalau betul-betul bersyahwat, walaupun cairan dari luar itu sedikit, dalamnya itu betul-betul bersyahwat dan terasa hangat. Jadi seperti itu, lakukanlah cumbu rayu terlebih dahulu. Tujuannya tidak ada lain, jangan pernah lakukan hubungan intim dengan seorang istri dalam keadaan tidak baik, karena itu juga berpengaruh terhadap anak yang akan dilahirkan. Kemungkinan anaknya akan menjadi pendiam atau bisa jadi kurang cerdas dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau sama-sama agresif, sama-sama dalam keadaan senang hati, kemudian sama-sama bersyahwat, anak yang dilahirkan juga
akan menjadi anak yang baik, cerdas, dan kemungkinan banyak akalnya, dan istilahnya anaknya juga agresif seperti itu, tidak pendiam. Kemudian jangan lakukanlah jima atau hubungan intim dengan istri dalam keadaan istri tidur langsung dibuka, langsung dimasukkan gitu aja. Jangan pernah lakukan seperti itu, karena itu juga kurang baik. Nah, kalau laki-laki itu kapan saja juga enak seperti itu, dan juga akan merasakan kenikmatan yang diharapkan. Namun seorang perempuan jarang sekali, apalagi bangun tidur langsung dilakukan hubungan intim. Ya, sampai di sini pembahasan kita, dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang adab-adab jima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih bermanfaat lagi kepada orang lain. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.